Haleluya. Apa kabar semua Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa. Kita merayakan Hari Ibu dan juga kita merayakan apa? Jangan lupa ke 28 tahun Ecclesia Mission. Luar biasa ya. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Mari sebentar kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mau bawakan hidup kami di hadapan-Mu. Sebentar kalau Engkau akan berbicara, Engkau akan berbicara di dalam hati kami kepada roh kami. Biarlah kami memiliki hati yang terbuka seperti hati dan telinga seorang murid kami punya. Sehingga kami boleh mendengar dan kami boleh terima firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Saudara, udah 2 minggu yang lalu kita banyak bicara tentang menjadi murid, ya. Bukan hanya menjadi murid, tetapi yang Yesus inginkan tidak hanya berhenti menjadi murid, tetapi menjadi seorang murid yang bisa memuridkan orang lain. Artinya apa? Kita menjadi orang percaya yang menjadi murid, dan kemudian dari murid itu kita bisa melipat gandakan diri kita. Seperti saudara punya anak atau cucu saudara itu akan menjadi jiplakan, kopi dari orang tuanya, betul? Itu secara fisik. Tetapi di dalam hal rohani, seorang murid Yesus akan bisa melipat gandakan dirinya sehingga ada murid-murid lain yang menjadi serupa dengan Yesus karena hidup saudara. Amin saudara? Ya kita bicara tentang ciri seorang murid. Seorang murid itu komitmen, punya komitmen di dalam hidupnya. Bukan hanya komitmen kerja di luar saudara. Bukan hanya komitmen menjadi seorang ayah atau seorang ibu. Tetapi kalau kita bicara tentang kehendak Tuhan, komitmen adalah komitmen untuk mengikut Yesus. Ya, komitmen untuk belajar. Jadi belajar itu gak cuman dulu waktu terima Yesus belajar ikut kelas, setelah itu tidak ikut kelas lagi karena sudah pernah belajar dulu. Nah pertanyaan saya, dulu kemarin saudara sudah makan? Sudah, kalau gitu gak perlu makan lagi. Sama halnya dengan belajar. Namanya belajar mengikut Yesus itu ada hal-hal baru yang kita akan dibukakan ya saudara. Ya, kita belajar juga syarat seorang murid. Seorang murid adalah seorang yang mau menyangkal dirinya. Aku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalamku. Seorang murid adalah seorang yang memikul salib setiap hari. Apa itu memikul salib? Memikul salib artinya kita untuk mentaati kehendak Allah, kita mau bayar harganya. Kita mau repot, kita mau susah. Namanya melayani, tidak ada seorang pelayan itu tidak repot. Ya, kalau kita lihat pas restoran lagi rame, nggak ada pelayan itu yang duduk-duduk santai. Ya, semua lagi wira-wiri sana sini. Itu namanya melayani, itu namanya bayar harga. Dan syarat seorang murid mengikut Yesus. Ada harga yang harus dibayar. Sekali lagi saya ingatkan, berkali-kali saya katakan bahwa banyak orang sekedar maunya cukup percaya saja. Ingat baik-baik saudara. Kalau saudara kita hanya cukup percaya saja, apa bedanya kita dengan iblis? Ya saya dikata-katain iblis. Ya, karena firman Tuhan bilang, ya, iblis juga percaya, tapi iblis tidak menjadi murid Yesus. Amin, saudara. Nah, kita belajar terus. Minggu lalu kita belajar tentang tugas seorang murid, yaitu mengikut Yesus, menjadi teladan dan melipat gandakan diri. Nah, sebelum saya teruskan hari ini, kita selesaikan seri Murid Kristus hari ini. Ya, saya ingin katakan sesuatu saudara. Truth doesn't change lives. Kebenaran itu tidak mengubah kehidupan. Ya. Tetapi truth applied, that changes our lives. Kalau kita sering dengar firman Tuhan menjadi murid, tetapi kebenaran itu hanya sekedar satu kebenaran tidak mengubahkan hidup kita. Kalau kebenaran itu tidak diaplikasikan, tidak dilakukan di dalam kehidupan kita dengan komitmen. Ya, saudara catat ini, saudara bak pulang kata-kata ini. Kebenaran hanya sekedar kebenaran. Tanpa aplikasi tidak akan mengubah apapun. Oke, hari ini kita akan masuk di dalam bagian yang ketiga, yaitu Allah beserta
kita. Matius 28 ya sudah dikatakan, ya, Immanuel, Allah beserta kita. Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setelah Yesus mengatakan ini, dia terangkat naik ke surga. Atau mungkin kalau agak sedikit drama, pada waktu Yesus terangkat naik ke surga, dia ngomong janji ini, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Janji ini khusus Yesus berikan menutup perintahnya, yaitu mengikut dia. Ya, jadikan semua bangsa muridku. Ajar mereka untuk melakukan. Bukan sekedar ngajar, kalau ngajar juga semua bisa. Tapi ngajar supaya mereka bisa melakukan. Dan Yesus katakan, aku akan menyertai kamu senantiasa. Ya, menyertai kamu senantiasa, selalu saudara. Artinya apa? Setiap detik, setiap menit, setiap jam, itu namanya senantiasa. Always, selalu. Dia mau senantiasa dekat. Saudara, ini Allah yang kita sembah di dalam Yesus. Allah yang personal, yang sangat pribadi. Ya, kalau suami, istri, orang tua, anak kita tidak bisa selalu ada bersama kita. Betul, orang tua itu ntar selama beberapa jam dalam satu hari tidak bisa menyertai anaknya karena anaknya sekolah. Tetapi janji Yesus adalah ia akan selalu menyertai kita senantiasa. Pertanyaannya, saudara percaya enggak? Saudara percaya dia menyertai kita? Kalau kita nyanyikan lagu itu bahasa Inggris, walaupun kita tidak rasa dia bekerja, walaupun kita tidak melihat dia sedang bekerja. Saudara percaya? Pertanyaan itu yang saudara harus jawab ya saudara. Menyertai itu tidak berarti dia pasif saudara. Mengikuti, membimbing, menuntun itu bukan berarti Allah itu pasif, diam aja, pokoknya saya diam aja gak ngapa-ngapain, pokoknya saya ada di sampingmu. Saya percaya dia bukan Allah yang pasif, karena apa? Firman Tuhan berkata Allah turut bekerja. Pada waktu kita sedang mengalami masalah, dia turut bekerja, cari jalan keluarnya bersama-sama dengan kita, menguatkan kita. Pada waktu saudara tidak ada masalah, segala sesuatu sedang diberkati, saya percaya dia tetap bekerja. Bapakku masih bekerja, Yesus katakan ya. Bapakku masih bekerja sampai hari ini. Dia terus bekerja apa? Di dalam suka dan duka saudara dan saya, dia apa yang dia kerjakan? Dia sedang mengerjakan karakter Kristus di dalam kita. Pada waktu saudara dan saya mengalami masalah, tekanan, ingin menjadi seorang murid yang baik, ya susah mentaati. Ya, dia bekerja. Pada waktu saudara dan saya berhasil untuk mentaati firman Tuhan, dia tidak berhenti bekerja. Roh Kudus ada di dalam kita, terus menyertai kita, terus mengingatkan kita. Minggu lalu saya katakan, ya saudara, God loves you just the way you are. Amin. Saudara datang kepada Tuhan dengan segala kekurangan, kelemahan, ya, tetapi dia tetap mengasihi saudara. Dia tidak tunggu saudara berhasil untuk kemudian dia mengasihi. But he refuses to leave you that way. Dia tidak mau saudara berhenti di situ saja, ya. Kalau kita you want a minor change, sedikit aja Tuhan taatnya, berubahnya sedikit aja Tuhan, jangan banyak-banyak. Tetapi He wants to upturn your life. You want a touch up only, He wants a total makeover. You want a decoration, He wants a complete remodel. You want to be inspired, but He wants to interfere with your life. Jadi kalau kita sedang mengalami hal-hal yang gak enak, goncangan, ya saudara, tekanan, dan segala sesuatu yang gak enak di dalam hidup ini, dan kita harus tetap percaya, itu berarti Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Untuk apa? Dia ingin ada karakter Kristus. Bukan sekedar dia mengizinkan masalah, kemudian kita kelabakan gimana ya caranya. Enggak saudara.
Yang harus kita percaya dia sedang mengerjakan sesuatu. Dia sedang beserta dengan kita di dalam setiap langkah kehidupan ini. Kalau kita percaya. Kita percaya enggak percaya saudara. Dia tetap Allah ya dan amin. Kalau dia katakan aku menyertai, ya dia menyertai, betul enggak? Kita rasa atau kita tidak rasa, kita melihat atau kita tidak melihat, dia tetap Allah tadi kita nyanyikan. Dia tetap Allah, dunia mau bergoncang, saudara mau percaya enggak percaya, dia tetap bekerja. Kita mau tidak setia dikatakan firman Tuhan, dia tetap setia. Itu loh saudara, Allah yang kita sembah, yang tidak tergoncangkan, tetap menyertai. Kalau kita lagi ngalami begitu banyak hal hari-hari ini saudara, terutama hari ini, kita harus kembali pakai masker dan sebagainya, kayaknya kapan selesainya? Baru minggu lalu saya ngomong, kita belum selesai loh, this is not over loh, pandemik. Kayaknya Sydney udah enak. Ternyata kembali lagi betul, hari ini kita harus pakai masker, nggak boleh nyanyi, kita dibatasi kembali walaupun hanya 3 hari, tetapi saya tetap percaya bahwa Allah menyertai kita. Amin saudara. Ada sesuatu yang dia ingin ajarkan kepada setiap kita. Untuk kita percaya dan hanya berharap kepada dia. Tadi malam saya lihat-lihat berita di India saudara. Dan ada satu berita lagi di Ekuador. Orang-orang meninggal tuh sampai di jalan-jalan saudara. Enggak ada yang ambil. Karena apa? Udah enggak tahu mau dikemanain. Rumah sakit sudah penuh. Kalau kita melihat seperti itu, aduh Tuhan. Kita belum sampai ke situ saudara. Semoga enggak sampai ke situ. Tetapi kalau kita lihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Baiklah kita ini percaya bahwa Allah menyertai kita. Amin, dalam suka dan di dalam duka. Tetapi sayangnya terlalu sering we treat God like a parachute. Saudara tahu parachute? Parachute. Ya, kalau lompat dari pesawat, ya kalau lompat dari pesawat. Saudara butuh yang namanya parachute. Ya, it's there for emergency only. No one hopes he'd ever have to use it. Namanya buat emergency itu tidak diharapkan untuk dipakai setiap kali. Betul? Hanya kalau emergency. Banyak orang anggap Tuhan seperti itu. Padahal dia itu janji, aku selalu menyertaimu. Waktu kamu sendirian, aku di sampingmu. Pada waktu kamu sakit, aku ada bersamamu untuk menguatkan imanmu. Dan selanjutnya ada firman Tuhan, ada orang yang berdoa. Tetapi seringkali kita menjadikan Tuhan itu seperti parasut penyelamat. Kalau perlu aja Tuhan, emergency kepepet, ya kita baru cari Tuhan. Saudara, biarlah kita sebagai murid Kristus setelah 3 minggu belajar sama-sama. Kita kiranya menjadi murid-murid yang atau hamba-hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Allah mau setiap saat, setiap musim di dalam hidup kita, dia ada dan dia menyertai. Kalau saudara ingat cerita-cerita di Alkitab saudara, terutama Musa saudara ya. Musa itu sangat mengerti betul pentingnya penyertaan Allah bagi hidupnya. Hanya orang yang tidak punya siapa-siapa itu yang biasanya lebih mengerti ya penyertaan Tuhan. Karena dia lebih berharap kepada Tuhan. Ya seperti Musa contohnya. Dia ngerti betul bahwa 40 tahun prestasinya dia di Mesir. 40 tahun dia itu hidup di Mesir saudara. Dia punya prestasi, dia punya pengalaman, dia punya pangkat, dia punya pengetahuan, kepandaian yang dia dapat di Mesir. Ternyata semua itu tidak bisa dia pakai untuk memimpin 2 juta bangsa Israel. Sebelum dia dipakai untuk memimpin bangsa Israel, 40 tahun di padang gurun dia harus dilucuti oleh Tuhan. Semua pengetahuannya, pengalamannya enggak kepake di padang gurun. Bisa apa seorang gembala domba? Mau suruh-suruh seperti di Mesir? Enggak kepake saudara. 40 tahun pertama dia pikir dia seseorang yang luar biasa. 40 tahun kedua dia di padang gurun. Tuhan habisi dia. Sehingga dia hanya berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu di padang gurun
masuk ke 40 tahun ketiga, Musa dalam suatu kepercayaan, punya satu kepercayaan, aku perlu Tuhan. Oleh karena itu dalam Keluaran 33 ayat yang sangat penting saudara, 14 sampai 16 saudara ya. Lalu ia berfirman, yaitu Allah, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa di muka bumi. Musa ini orang hebat saudara. Ya, dibesarkan dengan latar belakang pendidikan Mesir, sangat hebat saudara. Ya, tetapi Tuhan ajar dia sedemikian rupa. Sehingga dia mengakui, tanpa penyertaan-Mu Tuhan, tanpa bimbingan-Mu Tuhan, enggak bisa aku ini. Untuk menghadap Firaun aja dia ketakutan luar biasa. Sampai Tuhan harus sertai dia dengan tanda heran dan mujizat. Semua itu siapa yang bikin saudara? Musa? No. Yang buat Tuhan. Begitu pula dengan Daud. Ya, saudara ingat ya Raja Daud? Enggak mungkin saudara enggak tahu. Karena ini sangat terkenal si raja bangsa Israel, punya semua jabatan, posisi, kekayaan, kesuksesan, kuasa. Di atas semua hebatnya dia mengakui bahwa penyertaan Tuhan itu terutama di dalam hidupnya. Mari kita baca dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Amin saudara. Mari pagi hari ini kebetulan kita merayakan 20 tahun Ecclesia Mission. Mungkin 20 tahun juga saudara bersama-sama dengan Ecclesia Mission saudara ya. Mari kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan seperti Tuhan menyertai Musa dan Tuhan menyertai Daud. Begitu juga dia menyertai saudara dan saya. Ada hal-hal yang tidak pernah saudara pikirkan tetapi Tuhan sediakan. Saudara tidak tahu bagaimana jalan keluarnya tetapi pada waktu saudara keluar dari masalah itu dan kita lihat lagi ke belakang. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Tuhan lakukan sesuatu. Tuhan tolong aku, Tuhan buka jalan. Sepertinya dulu waktu aku menghadapi, aku melihat tidak ada jalan keluar. Tapi kok bisa ya? Seringkali kita tidak sadar. Seringkali kita bukan gak sadar, tapi kita melihat semua itu karena aku bisa. Semua itu karena aku mampu, aku punya pengalaman, aku punya koneksi, aku punya orang tua, aku punya orang-orang yang bisa menolong. Tetapi kalau Tuhan tutup jalan, seperti COVID, ya. Kalau Tuhan belum bilang selesai, orang mau bikin apapun, divaksin sekalipun, bisa selesai saudara. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan penyertaan Tuhan, kita nggak mampu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Yusuf, seorang anak manja yang nyebelin. Ya, manja, anak kecil terakhir.
suka dimanja oleh papanya, dikasih baju yang bagus-bagus, habis itu dikasih mimpi sama Tuhan. Habis dikasih mimpi dia pergi ke saudara-saudaranya cerita mimpinya berkali-kali, nyebelin enggak? Ya, kalau saudara punya anak atau punya saudara seperti itu ya, nyebelin juga kan. Kemudian saudara, Yusuf dijual, dibuang, dijual, difitnah, dipenjara, dilupakan oleh teman-temannya di penjara. Tetapi penyertaan Allah itu tidak dibatasi oleh penjara, tidak dibatasi oleh rumah Potifar. Penyertaan Allah di dalam hidup saudara dan saya tidak bisa dibatasi apa kata bos saudara. Apa kata sekolah anak-anak saudara, apa kata guru, apa kata pemerintah ini sekalipun. Penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan tidak bisa dibatasin oleh apapun. Kalau dia katakan, aku berkenan kepadamu, siapa kita yang bisa stop perkenanan Tuhan? Amin. Saya begitu banyak melihat, ya saudara, kalau manusia bilang ini enggak mungkin. Orang lain bilang ini enggak mungkin. Keadaan bilang ini enggak mungkin. Tetapi kalau Tuhan buka jalan, siapa berani bilang tidak mungkin? Ya, begitu pula yang terjadi dalam hidup Yusuf. Mari kita baca Kejadian 39 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Saya berharap ayat-ayat yang kita baca ini boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi iman sehingga kita pun mengalami hal yang sama. Ya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sekali lagi penyertaan Tuhan. Walaupun Yusuf mungkin nyebelin di mata saudara-saudaranya, betul? Ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, orang bisa melihat loh saudara. Mereka yang tidak kenal Tuhan, mereka bisa melihat penyertaan Tuhan dalam Yusuf. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Diserahkannya kepada kuasa Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara, rindu ini terjadi dalam hidup kita? Ya, kita rindu keberhasilan, betul saudara? Ya, tetapi maukah kita melewati hal-hal yang Yusuf lewati? Saya percaya melewati hal-hal seperti itu enggak mudah loh saudara dalam hidup Yusuf. Dia dibuang, dia dijual, dia difitnah, kemudian dipenjara. Kita belum pernah melewati dan kita tidak berharap kita melewati hal-hal yang seperti ini. Paling-paling kita dengar kata-kata yang enggak enak, udah tersinggung. Betul enggak? Itu Tuhan menyertai, saya percaya. Tetapi seringkali kita tidak rasakan dan alami penyertaan Tuhan karena apa? Karena kita tidak berharap kepada Dia. Kita berharap kepada kekuatan kita sendiri. Saya percaya Yusuf dalam penjara. Yusuf pada waktu difitnah. Kenapa Tuhan bisa bikin dia berhasil? Karena ada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia komitmen, dia tetap melewati semua itu bersama dengan Tuhan. Kita seringkali mau hasil yang bagus, benar saudara, hasil yang enak. Seperti Musa, seperti Yusuf, berapa kali Musa itu mau dilempar batu sama bangsa Israel. Dimarah-marahin, dikritik, diancam oleh 2 juta orang Israel. Berapa banyak saudara. Tetapi Musa, Daud, Yusuf, ada orang-orang yang ngerti benar. God is with me. Dia sudah janji akan menyertai aku. Aku akan tetap kuat di dalam segala sesuatu. Ya saudara, seringkali kita tidak alami, kita tidak rasakan, kita tidak melihat bagaimana Tuhan menyertai. Tetapi pada waktu kita mau ambil satu langkah keluar dari kenyamanan kita, seperti ayat-ayat yang sudah kita baca, kita mau bukan sekedar percaya doang. Tapi kita mau jadi murid yang sungguh-sungguh. Mau dibentuk murid itu mau dibentuk. Cara pikir yang lama harus dibuang.
cara pikir yang baru harus dia pelajari. Itu enggak enak, harus ada ujian. Ya, anak-anak saya juga di sekolah ada ujian, dia di mau plan, ada ujian. Yang kecil aja umur 8 tahun udah bisa bilang, I'm so busy this week. Waduh, busy apa? Saya tanya, at school I have plan test and then I have homework from les matematika and have to practice music. I'm so busy this week. That's a student, I said. Itulah hidup seorang murid. Kalau Daddy udah gak begitu, Daddy kerja. That's a student. They try to change you. They try to make you smarter. That's your load. That's not my load now. Saya bilang begitu kepada Musa, kepada Juda. Ya saudara, kalau bisa ngomong sama Musa, waduh. Ya, seperti itu saudara. Baru kita tahu bahwa I need penyertaan Tuhan. Aku percaya Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Even though I don't see it, even though I do not feel it. Oleh karena itu firman Tuhan katakan orang benar itu hidupnya oleh apa? Iman. Bukan dengan apa yang dia lihat. Ya, pada waktu kita mau keluar dari comfort zone kita. Dari sekedar orang percaya menjadi seorang murid yang mau bayar harga. Disitulah jelas penyertaan Tuhan akan diberikan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah Paulus, saudara. Ya, dia juga orang hebat, luar biasa, orang terkenal, ditakuti. Ya, kita tahu semua itu. Tetapi pertobatannya mengubah seluruh cara hidupnya, mengubah seluruh cara berpikirnya. Dia ketemu dengan Yesus, dia buta, ya, dia bertobat. Ya, kemudian dalam segala bentuk penderitaan Paulus, dia punya satu keyakinan yang teguh bahwa Allah menyertai dia. Mari kita baca ayat-ayat yang dia tulis yang menunjukkan, menggambarkan bagaimana dia harus melewati sebegitu banyak penderitaan, tetapi dia tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Ya, 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 11. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Luar biasa. Dikatakan kami dianiaya, tapi kami tidak ditinggalkan sendiri. Dari mana dia dapatkan keyakinan itu, saudara? Ada orang-orang hebat di samping-samping dia yang menolong, yang berusaha untuk melindungi. I don't think so. Kami dihempaskan, kami tidak binasa. Ya, kami senantiasa membawa salib itu di dalam. Dan dia yakin. Matius 28 ayat 20b. Aku menyertai kamu senantiasa. Don't worry, don't be afraid. Aku menyertai kamu senantiasa. Itu Allah yang kita sembah di dalam Yesus. Begitu juga dengan Ecclesia Mission. Oleh kemurahan Tuhan, saudara, 28 tahun gereja ini menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi keluarga, terutama bagi saudara-saudara yang tidak punya keluarga di sini, terutama saudara ya, waktu dulu ya anak-anak students datang nggak punya keluarga, sukanya nebeng di rumahnya Om Gideon, Tante Yudit, makan, dimasakin, ya saudara. Jadi keluarga bagi orang-orang Indonesia. Keluarga yang menangis bersama, yang tertawa bersama, pakai masker bersama, seperti hari ini lagi, ya. Keluarga yang selalu ada beda pendapat, nggak ada keluarga yang tidak ada beda pendapat. Suami istri aja yang udah tidur seranjang masih beda pendapat. Satu balik kiri, satu balik kanan. Betul? Satu lihat atas, satu lihat kiri, kanan. Beda, enggak ada yang sama. Ya.
gereja yang menjadi pusat pelatihan, membawa jiwa, melatih kerohanian saudara dan saya, menumbuhkan, mendewasakan, membalut yang terluka, memulihkan yang menderita. Tempat firman Tuhan disampaikan, ada pengharapan, ada teguran, ada pertobatan, ada Injil kerajaan diberitakan. 20 tahun itu enggak waktu yang 28 tahun, bukan waktu yang cepat. Lama, terutama kalau sedang menghadapi pergumulan. Duh Tuhan, kok enggak dijawab-jawab doanya Tuhan buat jemaat, buat gedung, buat apalah program lah, Sunday School, Next Generation, English Service buat mereka. Kapan Tuhan? Kami enggak melihat, kami enggak tahu bagaimana caranya. 28 tahun saudara. Tetapi kalau kita bisa merayakan 28 tahun hari ini, siapa yang bikin? Tuhan. Amin. Kalau saudara terutama melewati pandemi, ya pekerjaan kayaknya kembang kempis. Aduh dapat ini enggak ya? Dapat jam apa enggak ya? Tetapi kalau saudara hari ini ada sampai hari ini, siapa yang harusnya mendapat pengakuan? Tuhan atau bos saudara? Tuhan. Amin. Saudara, bukan waktu yang cepat ya, 28 tahun, tetapi kita melihat bahwa tangan kemurahan Tuhan, mujizat, berkat, itulah penyertaan Tuhan. Setiap langkah, Tuhan gak akan berikan semuanya itu di depan. Saya percaya menurut pengalaman pribadi, kalau kita berdoa minta berkat, dia gak akan berikan di depan. In advance, kalau udah diberikan di depan semua, kita gak perlu balik ke dia dong. Bener gak? Ya udah diatur sendiri aja. Tetapi lagu itu lagu papa saya yang dia sangat suka. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Itu cukup bagiku. Benar saudara? Butuh apa gereja ini? Atau saudara butuh apa? 1 langkah 2 langkah ke depan Tuhan sediakan. Kita doa lagi. Minta kemurahan Tuhan. 2-3 langkah ke depan. Kita butuh lagi. Tuhan tidak akan menyelesaikan semua masalah kita dari awal sampai akhir. Kalau semua selesai, kita jadi anak yang manja. Tidak lagi butuh Tuhan. Datang kepada dia hanya karena parasut butuh diberkati. Tetapi pada waktu kita datang berdoa kepada Tuhan, mohon penyertaan Tuhan. Bukan saja kita itu akan dapat berkat atau jalan keluar. Kita sedang belajar mengenal dia. Itu yang Tuhan mau. Karena He doesn't want to comfort you all the time. He wants to grow your character. Pada waktu kita berdoa, Tuhan aku butuh ini, Tuhan lagi kesulitan ini. Aku sedang ngadapin seperti ini. Tolong Tuhan buka jalan, berkati aku. He can do that. Tetapi yang terpenting bukan dia menjawab doamu. Yang terpenting adalah apa yang saudara belajar bersama dengan Tuhan. Saat saudara dan saya sedang berdoa, pengendalian dirikah, kesabarankah, kesetiaankah? Seringkali orang nggak dapat apa yang didoakan kemudian mundur dari Tuhan. Nanti aja kalau diberkati saya balik ke gereja. Ntar aja kalau semuanya enak saya kembali melayani. Saudara, Tuhan mau kita yang tidak lagi menjadi anak-anak kecil. Yang meronta-ronta, yang marah-marah kalau tidak diberi. Tapi Tuhan mau kita jadi orang-orang yang dewasa. Yang siap menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari pagi hari ini ya kita menjadi gereja yang terus mau belajar. Menjadi murid Kristus. Minggu lalu dibuka kelas Alfa di belakang, saya sungguh bersuka cita. Ada sekitar 10 lebih dari jemaat yang mau ikut kelas untuk belajar. Ya, setiap orang kita perlu belajar. Ya, menjadi murid Kristus dan kemudian bagaimana caranya kita bisa membagikan apa yang kita tahu kepada orang lain. Gak usah ke banyak bangsa dulu seperti yang firman Tuhan katakan. Itu akan terjadi one day. Tapi yang terpenting bagaimana kita bisa membagikan teladan Kristus, apa yang kita tahu, yang kita pelajari dari firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita.
kepada anak-anak kita. Bagaimana ngajar anak-anak itu supaya mereka mengerti. Kadang-kadang saya juga gelagapan ngajarin Tiffany. Apa? I don't understand, Daddy. I don't understand. Berusaha dikasih mengerti. Ini kayaknya caranya Daddy gak bisa cara kayak khotbah hari Minggu deh. Daddy ini mesti belajar bagaimana bisa ngajarin anak teenager yang cara berpikirnya berbeda. Nah saya pun masih perlu belajar, saudara. Bukan berarti kalau udah ngerti firman bisa menjelaskan kepada anak-anak, belum tentu. Ya, kita mau, saudara, mengajar jemaat juga untuk melakukan semua firman Tuhan. Saudara diberkati? Ya, mari sama-sama jadi murid. Enggak mudah, tapi itu yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bertanya, sudah bertanya kepada saya, ya apa sih sebetulnya kehendak Tuhan? Gampang. Hari ini kita belajar, jadi murid. Ya, lah kalau gitu berkat dan segalanya bagaimana? Apa perlu diminta? Oke, nggak apa-apa, perlu diminta. Tapi saya percaya orang tua yang baik, anaknya nggak minta pun dia tahu apa yang terbaik dia bisa berikan. Betul? Anaknya butuh apa dia udah mikir dulu, anaknya tidur aja enak-enak. Bapak ibunya yang mikir ini gimana ya caranya belikan dia, gimana ya cara cari seragamnya buat dia nih karena baru cari seragam jadi kepikiran. Seragamnya gimana ya kalau bisa nggak usah yang full price, caranya tetap bagus tapi half price. Cari caranya gimana. Betul saudara? Bapak-bapak, ibu-ibu, itu kita yang tidak sempurna. Bagaimana bapak kita yang sempurna? Dia terlebih rindu untuk menjadikan anak-anaknya berhasil. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu akan menyusul dalam hidup kita. Mari kita pejamkan mata kita sama-sama. Kita mau merenungkan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Seperti saya juga. Kalau saya bisa ada hari ini, saya gak pernah pikir 21 tahun yang lalu waktu datang ke Sydney. Gak pernah kepikir akan menjadi gembala sidang. No, never. Gak mau malah. Tapi saya percaya penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan ada dalam setiap kita. Sama seperti Om Gideon, Tante Yudit tidak pernah terpikir akan menjadi gembala. Mereka dari latar belakang agama lain. Tapi apa yang tidak pernah dipikirkan oleh kita, tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan. Karena dia menyertai setiap kita. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teduhkan hatiku. Engkau yang berfirman, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari sambil pujian ini dinaikkan, mari kita ingat kembali Engkau akan semua penyertaan Tuhan bersamaku bagi hidup saudara secara pribadi, di setiap bagi hidup kita dalam gereja.
sendiri. Kekuatan di jiwa, ada kekuatan dalam jiwa kami Tuhan. Adalah bersama saat Engkau beserta. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Semua akan berlalu, saudara. Persoalanmu akan berlalu, tetapi Dia tinggal tetap. Teguhkan hatiku, Engkau telah bertindak. Engkau yang bertindak. Engkau sudah menolong hidup kami, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Satu kali lagi, mari kita katakan bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mungkin kehidupan saudara dan saya hari ini tidak seperti yang saudara harapkan, tidak seperti yang saudara doakan. Tetapi Tuhan ingin berkata kepada setiap saudara, selama engkau melekat denganku, aku akan bawa engkau ke tempat-tempat yang baik, ke situasi-situasi yang baik. Walaupun harus melewati pergumulan untuk mengasah karaktermu, imanmu, kesetiaanmu. But rest assured that I am with you. Aku menyertai, aku bersama denganmu. Tetap ada di dalam Dia, tetap melekat mengikut Yesus. Dia tidak pernah salah jalan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Ajar setiap kami untuk tetap melekat di dalam Engkau. Karena kalau tidak kami akan tersesat. Tapi saat kami tinggal di dalam Engkau, Engkau tidak pernah tersesat. Hidup kami akan diberkati. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk firman pagi hari ini. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.